Om Swastiastu, selamat sore, selamat berjumpa kembali di video pembelajaran bagi mahasiswa program studi teknik sipil Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ngurah Rai. Ini adalah pertemuan untuk mata kuliah menggambar rekayasa struktur bangunan 2. Sampai sekarang asistensi sudah mencapai kelompok 3 dan minggu ini kelompok 4 yang harusnya sudah mulai asistensi. Jadi kelompok terakhir asistensi. Kemudian saya juga ingin mengingatkan untuk pelaksanaan UTS akan dimulai di tanggal 26 April ini. Saya harap semua bisa mengikuti UTS dengan baik, semua bisa mengerjakan UTS dengan sempurna sehingga membantu nanti di nilai akhir mata kuliah ini. Kita mulai saja. Materi minggu ini adalah mengenai pondasi untuk bangunan bertingkat rendah. Jadi untuk pondasi bangunan bertingkat rendah, kalian akan memanfaatkan teknologi yang disebut dengan pondasi dalam. Jadi pondasi ini adalah bagian dari dua jenis pondasi, yaitu pondasi dalam dan pondasi dangkal, yaitu pondasi yang dibagi berdasarkan kedalamannya masuk ke dalam tanah. Kenapa kalian perlu pondasi dalam pada bangunan bertingkat rendah, walaupun bertingkat rendah? Karena dianggap besarnya beban rancang, kemudian ada juga kemungkinan tanah, kualitas dan kondisi tanah yang buruk pada kedalaman yang dangkal sehingga harus menggunakan pondasi dalam, serta alasan-alasan terkait dengan situasi, misalnya lokasi didirikan bangunan atau contohnya karena batas kepemilikan. Tapi karena penggunaan fungsi dari bangunan kamu yang berlantai 2, maka sebaiknya menggunakan pondasi dalam kalau lokasinya ada di sekitaran Pulau Bali. Jadi pondasi dalam sebenarnya ada beberapa jenis juga. Ini 3 diantaranya yang sering digunakan istilahnya, yaitu pile, sheet pile, dan caisson. Dan pemberian nama ini beragam tergantung disiplin keteknikan, perusahaan pembuatnya, atau nama pasaran yang dikenal. Tetapi niatnya atau tujuannya itu sama. Jadi pile itu sebenarnya hubungan dengan tiang pancang, kemudian sheet pile itu turap, dan caisson. Ini contohnya ya, gambar tiang pancang seperti pada gambar slide saya di sebelah kiri, tiang pancang, kemudian yang sebelah kanan ini turap. Jadi ini adalah semacam dinding penahan tanah, dan ini adalah caisson. Caisson ini adalah jenis pondasi yang digunakan sebenarnya ketika harus membangun di sekitaran air. Jadi proyek reklamasi biasanya menggunakan teknik pondasi dalam dengan caisson seperti ini. Untuk pengenalan mengenai jenis-jenis pondasi dalam tiang pancang, turap, atau caisson ada di mata kuliah berikutnya di program studi teknik sipil. Sedangkan pondasi dalam yang umum kalian gunakan pada tugas menggambar rekayasa struktur bangunan 2, menggambar ulang sekolah, itu adalah pondasi telapak ya. Jadi ini adalah denah dan potongan pondasi yang umum dipakai. Biasanya ukurannya seperti ini, kemudian ada pembesian di dalamnya, lalu dicor dengan semen. Bahan pondasi dalam sebenarnya tidak terlalu jauh juga perbedaannya dengan pondasi dangkal. Jadi pondasi dalam itu bisa menggunakan kayu, bisa, baja bisa, beton bertulang juga bisa, ataupun beton prategang. Pondasi dalam itu dapat dipasang dengan menancapkan pondasi tersebut atau memancangnya atau mengebor dengan besaran tertentu dengan lalu diisi dengan beton, baik beton masif maupun beton bertulang. Ini macam-macam bahan yang bisa digunakan untuk pondasi, dan caranya untuk memasang ke dalam tanah pun juga bermacam-macam. Ini adalah perbandingan jenis pondasi dalam berdasarkan metode konstruksi. Jadi ada 3 metode konstruksi untuk metode jenis pondasi dalam, yaitu dibor. Yang pertama itu kelebihannya, kalau di drill atau di bor itu tidak menimbulkan getaran dan kegaduhan yang terlalu mengganggu lingkungan sekitar.
Lalu teknik pengeboran cocok untuk fondasi dengan diameter yang besar, kolom-kolom yang diameternya juga besar, dan fondasinya itu dapat dicetak dengan sesuai dengan kebutuhan. Ketika ngebor langsung kamu masukkan tulangan ataupun langsung kamu masukkan betonnya ya, beton masif. Tapi punya kekurangan. Kenapa? Karena pekerjaannya agak rumit sebab fondasi dicetak di lapangan, sehingga memerlukan lebih banyak alat bantu, memerlukan mesin bor, casing, cleaning bucket, dan alat bantu pengecoran. Alat yang banyak akan berarti pengeluaran biaya yang lebih besar. Kekurangan lain ketika kamu ngebor itu ada kemungkinan masuknya tanah dan lumpur ke dalam lubang yang sudah kamu bor. Ketika kamu ngebor, lalu kamu tarik alat bornya, mau masukin casing, biasanya lumpur dan air itu masuk. Dan yang terakhir, waktu pengerjaannya lebih lama. Metode yang kedua itu adalah pemancangan. Jadi ini adalah kelebihannya, pemeriksaan kualitas fondasinya sesuai dengan standar pabrik, karena pemancangan ini punya standar yang lebih baik sebenarnya. Lalu dia lebih cepat, mudah, dan praktis, dan tidak dipengaruhi oleh masuknya air ataupun lumpur. Daya dukung pondasi itu sudah diperkirakan berdasarkan rumus dan sangat baik untuk daya dukung bangunan secara vertikal. Kekurangannya, pelaksanaannya itu menimbulkan getaran dan kegaduhan. Jadi ketika dipancang, ketika didorong, pondasi tersebut akan menimbulkan getaran ke bangunan di sekitarnya, bising ataupun bahkan retak-retak. Lalu pemancangan bisa sulit kalau diameter tiangnya terlalu besar, dan metode pemancangannya dapat menimbulkan kerusakan pada fondasi. Karena terus dipancang ya, ada kemungkinan fondasinya rusak di dalam. Bila panjang tiang pancangnya kurang, maka untuk melakukan penyambungan sulit dan memerlukan alat penyambung khusus. Ketika sebenarnya sudah ada tes sondir, ketika disondir sudah tahu kedalaman dari tanah keras, tapi kenyataannya bisa saja meleset, fondasinya tidak mencapai tanah keras, sehingga perlu disambung. Ketika menyambung itu menyambung fondasi tiang pancang ini, jadi fondasi pancang ini sudah ada dari pabrik. Ketika panjangnya kurang, maka harus disambung. Sambungnya itu perlu teknik khusus, metode khusus. Kemudian ada yang kombinasi kebaikan dari bor maupun pancang, yaitu dengan ditekan atau press. Dia punya kebaikan seperti bor dan kebaikan pancang. Pertama, kelebihannya itu tidak menimbulkan getaran dan kegaduhan. Jadi pondasi tekan dan pondasi bor itu cocok pada perumahan atau bangunan yang sudah padat ya, tidak mengganggu bangunan di sekitarnya. Kalau misalnya sudah ada existing yang sangat padat, misalnya pembangunan, jadi tidak sebaiknya menggunakan tiang pancang karena menimbulkan kegaduhan, keributan, getaran, dan lain sebagainya. Lalu kelebihan metode tekan pada pondasi itu adalah tidak menimbulkan kerusakan pada pondasi itu sendiri akibat benturan. Pelaksanaannya juga tidak dipengaruhi oleh air tanah. Lalu daya dukungnya dapat diperkirakan dengan rumus. Cocok untuk mempertahankan daya dukung vertikal bangunan, dan pemeriksaannya sangat ketat sesuai dengan standar pabrik. Dan kondisi ini lebih cepat, mudah, dan praktis. Tetapi sama, dia punya kekurangan juga, walaupun tidak terlalu banyak. Kekurangannya itu adalah panjang pondasinya. Jika kurang, maka perlu alat penyambung khusus, tekniknya juga khusus. Lalu begitu juga sebaliknya, jika pondasinya ternyata berlebih, maka dia harus dipotong dan pelaksanaannya memerlukan waktu yang lebih lama. Kekurangan lain dari pondasi dengan metode tekan itu adalah dia tidak cocok untuk diameter tiang yang lebih besar. Dan yang lain, yang khusus itu kekurangan dari pondasi tekan itu adalah perlu mesin tekan. Mesin tekan ini perlu mobilitas yang cukup besar, jadi ruang yang cukup luas. Kemudian di site itu dia perlu tempat untuk disimpan
perlu tempat untuk memobilisasi dan lain sebagainya, sehingga tidak cocok sebenarnya untuk site-site yang berukuran kecil. Kemudian kita beralih ke pondasi telapak. Jadi pondasi telapak ini adalah pondasi yang rata-rata kalian gunakan ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, yang rata-rata kalian gunakan pada perancangan menggambar kembali bangunan sekolah. Pondasi telapak ini biasa digunakan untuk bangunan bertingkat atau bangunan di atas tanah lembek. Pondasi telapak ini terbuat dari beton bertulang dan letaknya tepat di bawah kolom atau tiang. Jadi pondasi telapak ini sifatnya adalah titik. Pondasi yang sifatnya titik itu artinya posisinya hanya ada di bawah kolom struktur ya, di bawah grid-grid struktur kalian. Kedalaman pondasi telapak seharusnya harus sampai pada tanah keras. Jadi sampai ketemu tanah keras. Pondasi telapak dapat dikombinasikan dengan pondasi batu belah atau batu kali. Sementara ini saya belum pernah ketemu pondasi telapak yang berdiri sendiri. Jadi sebenarnya pondasi telapak ini harus berbarengan dengan pondasi batu belah atau batu kali yang kalian gambar di menggambar rekayasa struktur bangunan 1 itu ya. Jadi pondasi batu kali itu juga dimanfaatkan pada bangunan berlantai 2 kondisinya di Bali. Jadi rata-rata semua pondasi batu kali dan telapak itu digunakan untuk bangunan berlantai 2 lah ya di Bali. Pondasi telapak diaplikasikan dapat dengan slab beton dengan dimensi tertentu untuk kepentingan pemasangan dinding. Jadi bisa juga sebenarnya pondasi telapak ini jadi dinding juga, slab betonnya jadi dinding. Tetapi untuk saat ini karena fungsinya juga rata-rata masih sekolah, jadi tidak perlu menggunakan metode ini. Lalu pondasi ini dapat dipersiapkan untuk bangunan di tanah sempit yang akan dikembangkan ke atas. Juga bisa dimanfaatkan untuk bangunan yang direncanakan akan berlantai tetapi masih di lantai 1, ya nggak apa-apa, rencanakan saja pondasinya dulu, pondasi telapak, nanti bangunannya bisa tumbuh ya, jadi rumah tumbuh, bisa nambah lagi bangunannya ke atas, tapi nggak perlu ganti pondasi gitu ya, karena pondasinya sudah tertanam di dalam pondasi yang siap menerima bangunan untuk 2 lantai. Pondasi telapak ini atau pondasi setempat itu gunanya untuk mendukung kolom baik bangunan rumah lantai 1 lantai atau 2 lantai dan diletakkan tepat pada kolom bangunan, dan terbuat dari beton bertulang. Dasarnya bisa berbentuk persegi panjang ataupun persegi. Sementara ini kenapa menggunakan pondasi batu kali dan pondasi telapak? Karena keduanya punya fungsi yang berbeda. Pondasi batu kali itu kan pondasi yang sifatnya menerus atau lajur, sedangkan pondasi telapak itu sifatnya tipis, sehingga cocok dikombinasikan. Pondasi telapak itu untuk struktur, penguat struktur, dan pondasi batu kalinya itu penguat bentuknya. Nah, ini contoh gambar dari pondasi telapak. Jadi menurut ilustrasi di atas, ini pondasi telapak ya, yang biasanya kalau di lapangan pondasi telapak seperti ini begitu setelah selesai dicor, dibuka back casingnya langsung ditimbun ya. Jadi ini ada kesempatan untuk melihat pondasi telapak yang belum tertimbun oleh batu dan tanah, sehingga bisa terlihat strukturnya setelah dicor. Konstruksi pondasi telapak itu mengambil bentuk mirip seperti telapak kaki manusia. Jadi yang paling tepat itu sebenarnya dia dikelilingi oleh telapaknya, kemudian yang tengah-tengah ini ya sebagai pengakunya ini adalah slab yang akan menerus ke kolom. Jadi yang paling baik dari pondasi telapak itu sebenarnya bukan pondasi telapak setengah atau seperempat, tetapi pondasi telapak yang full. Seperti tumit kaki Anda ya, di belakang dari kaki Anda itu kan ada tumit. Kalau nggak punya tumit, yang terjadi adalah Anda akan kehilangan keseimbangan. Sehingga pondasi telapak itu sebaiknya dia di sekelilingnya itu tetap ada permukaannya, tumit ya, untuk menjaga. Bagaimana dengan kondisi karena mepet dengan tetangga, jadi pondasi telapaknya harus dipotong ya. Jadi pondasi
telapak setengah atau bahkan malah seperempat. Tidak direkomendasikan berdasarkan teori kondisi yang terpotong tepat di bawah slough ini misalnya. Tetapi kalau misalnya tidak ada pilihan lain, sebaiknya disisakan beberapa senti, diberikan jarak untuk antara ujung dari telapak sampai ke slough atau kolom. Ini dia detailnya dan ini gambarnya. Di pondasi telapak tadi sudah disebutkan bahwa dia boleh persegi ataupun persegi panjang, tergantung dengan sebenarnya tergantung dengan kolom di atasnya ya, slough dan kolom di atasnya apa bentuknya, biasanya mengikuti itu secara sederhana. Struktur dari pondasi telapak ya seperti ini. Yang pertama itu harus dibuatkan lantai kerja atau lapisan pasir dulu, kemudian lalu baru pondasinya yang dicor, kemudian diberi ada tulangannya, lalu ada slough, ada bagel, dan seterusnya. Ini baru ditumpuk, ditanam dengan tanah. Contoh pondasi telapak dari tampak depan maupun tampak samping ya sama saja, mirip seperti yang tadi yang saya sampaikan. Kenapa orang memilih pondasi telapak? Yang pertama, kelebihannya pondasi ini lebih murah dari biaya. Dari bentuk-bentuk pondasi titik atau setempat lainnya untuk pondasi bangunan bertingkat, jenis pondasi ini lebih murah. Kemudian galian tanah lebih sedikit, hanya pada kolom struktur saja untuk pondasi telapak. Bangunan untuk bertingkat, penggunaan pondasi telapak atau footplate itu lebih handal daripada pondasi batu belah biasanya ya. Tapi punya kekurangan. Yang pertama, harus memerlukan waktu yang lebih lama karena harus mempersiapkan backcasting dan cetakan. Bikin backcasting dari triplek, kemudian masukin penulangan, bikin beton tahu dan lain sebagainya. Lalu setelah ngecor, kamu perlu waktu menunggu lagi untuk nunggu betonnya kering atau sesuai dengan umur beton K225 atau K250 ya, terserah. Kemudian tidak semua tukang sebenarnya paham dengan kondisi atau mekanisme pengerjaan dari pondasi telapak. Hanya tukang-tukang khusus ya. Harus perlu pengawasan juga yang ketat mengenai pengerjaan pondasi telapak ini. Kemudian dan pekerjaan besi itu harus dilakukan bersamaan atau harus sudah selesai sebelum pekerjaan galian tanah. Paling jelek itu bersamaan dengan galian tanah, paling bagus itu sebelum pengerjaan penggalian tanah, besi-besinya itu sudah harus terulat. Ini contoh rencana pondasi untuk bangunan dengan menggunakan pondasi telapak. Jadi ini beberapa pondasi telapak yang tadi saya bilang setengah, ada yang seperempat gitu ya, karena di sebelahnya itu ada tetangga berdempetan dengan tembok tetangga, sehingga harus mau tidak mau pondasinya harus pondasi setengah, bentuk pondasinya setengah. Tetapi ada beberapa kekurangan dari jenis bentuk pondasi yang seperti ini, tidak semuanya. Betul bahwa setiap pondasi telapak itu seharusnya saling berhubungan, tidak boleh dia terpisah seperti ini. Ya, ini harusnya dia berhubungan, kemudian yang ini ya karena dia masih jauh ya nggak apa-apa, tetapi sebaiknya mereka saling berhubungan, saling membentuk bentuk geometri ya, segi 4 atau segi 3 saling berkaitan supaya untuk mencegah runtuh struktur. Seperti ini ya. Jadi ini pondasi setengah. Potongannya bisa saja dia potong masih full, tetapi pondasi yang full itu kan kalau dilihat dari sini kan pondasinya juga full ya, tapi yang dilihat dari sebelah sini yang setengah sebenarnya. Macam-macam jenis pondasi telapak yang bisa kamu aplikasikan. Kamu perhatikan lagi gambar rencana pondasi di contoh yang sudah ada. Kalau slope itu bahasa Inggrisnya kan tie beam atau beam.
Dan ini posisi tie beam setelah pondasi telapak dan pondasi batu kalinya sudah tersusun, tertimbun oleh tanah, sehingga tie beam itu ada di atas dari permukaan tanah yang sudah direncanakan. Ini dia ya, hubungan antara tie beam dengan pondasi telapak. Ini gambar orang ngulat pondasi telapak ya, pondasi telapak setengah, yang ini yang diulat, ini yang seperempat, pondasi telapak seperempat yang menggunakan ikatan tali kawat besi. Ini prosesi pengerjaannya. Jadi setelah selesai ulatan kawat besinya, kemudian setelah selesai galian ya, kemudian dikasih backcasing, dicor. Nah, setelah dicor dilanjutkan dengan pondasi batu kali atau pondasi batu belah. Lalu pengerjaan slough tie beam. Kemudian ada juga bentuk pondasi lain yang dikombinasikan dengan pondasi telapak. Pada beberapa kasus, pondasi telapak saja tidak cukup untuk menopang kekuatan dari bangunan atau tanahnya itu yang buruk. Itu bisa ditambahkan dengan struktur yang namanya pondasi sumuran. Jadi pondasi sumuran itu isinya tulangan dari besi yang dibuat dari telapak, kemudian ada beton, cor-coran beton ya, kemudian dilanjutkan dengan pondasi telapak, pondasi sumuran. Oke, ini pondasi sumuran ya, ini ya, dibuat dari bis beton ya, yang biasa dipakai untuk pot di pinggir-pinggir jalan itu. Nah, bentuknya kayak pipa besar, itu bisa dipakai. Kemudian di atasnya dikasih pondasi telapak setelah ada tulangan. Ini contoh, kembali lagi contoh potongan pondasi telapak, dan yang sebelah kanan ini adalah kondisi ketika dua pondasi telapak kamu berdekatan. Jadi nanti ada pada waktu pengerjaan rencana pondasi yang saya pikir kelihatannya cukup berdekatan pondasi telapak kamu, maka saya pasti akan rekomendasikan untuk digabung saja pondasi telapaknya. Kenapa begitu? Sebab kalau dia terpisah dan jaraknya cukup dekat, dia bisa menciptakan keruntuhan lokal. Kalau dekat juga dekat ya, lebih baik disambung saja, kan mencegah hal itu terjadi juga, supaya juga nggak buang-buang sisa jarak yang nanggung seperti ini. Jadi dia mirip seperti pondasi rakit atau rough foundation. Jadi karena dua kolom itu bertumpu pada satu pondasi telapak. Sementara ini kan satu kolom, satu pondasi telapak. Nah, ini kayak gini dia nanti bisa bentukan dari pondasi rakitnya. Ini contoh lagi dari rencana pondasi telapak yang masih kurang tepat menurut saya. Ini harusnya disambung ya. Jadi bisa digabung. Kemudian kalau saya mintanya pasti pondasi itu digabung antara pondasi telapak dan pondasi batu belah atau batu kalinya. Jadi sebaiknya setelah ini menentukan pondasi telapak, posisi-posisi telapaknya di sebelah sini juga harusnya ada stup yang menghubungkan pondasi. Kamu melihat lagi cara menggambar pondasi batu kali di menggambar satu yang kemarin, seperti apa caranya kamu menggambar pondasi. Dan kemudian jangan lupa juga untuk menggambar detail dari pondasi telapak kamu dan pondasi batu kali. Tentu saja detail ada berapa pondasi, misalnya ada 3 ya, pondasi telapak penuh, setengah ataupun seperempat ya, kalau tiga-tiganya dibuat, yaitu tanpa atas dan potongannya. Gambar detail itu kan gambar satu atau lebih sebuah gambar yang diperbesar. Kemudian saya melanjutkan dengan review
pernyataan mengenai pondasi ya. Jadi ini salah kaprah di lapangan, dan materi ini saya sudah ajarkan semenjak beberapa tahun yang lalu mengenai pelurusan istilah pondasi. Jadi pondasi telapak kadangkala di lapangan disebutkan sebagai pondasi cakar ayam. Padahal itu adalah jenis pondasi yang sama sekali berbeda antara telapak maupun cakar ayam. Di pasaran, di lapangan, beberapa oknum menyamakan keduanya padahal berbeda. Jadi pondasi cakar ayam itu sebenarnya karya dari profesor dan insinyur dari Indonesia, yaitu Profesor Dr. Insinyur Sujiatmo. Namanya beliau itu digunakan sebagai nama tol ya, diabadikan sebagai nama tol yang menghubungkan Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Jakarta. Saya kutip dari Wikipedia, pondasi cakar ayam itu didefinisikan sebagai plat beton bertulang dengan tebal relatif tipis yang didukung oleh bis-bis beton bertulang yang dipasang vertikal dan disatukan secara monolit dengan plat beton pada jarak 200 sampai 250 cm. Tebal plat betonnya berkisar antara 10 sampai 20, sedangkan pipa dan bis beton berdiameter 120 cm, tebal 8 cm dan panjang 150 sampai 250 cm. Bis beton ini berguna untuk mengaku plat dan dalam mendukung beban bangunan. Plat bis beton dan tanah yang terkurung dalam fondasi bersama-sama menciptakan sistem komposit dengan cara bekerjanya secara keseluruhan identik dengan fondasi rakit atau rough foundation. Dari definisinya tersebut ada pernyataan mengenai plat beton, ada bis beton, dan itu paling tidak kedua hal itu sudah berbeda sekali dengan pernyataan atau perkenalan kita mengenai pondasi telapak yang sebelum-sebelumnya. Jadi itu sudah beda. Ini pondasi cakar ayam. Pondasi cakar ayam ini hak cipta dari Profesor Sujiatmo dan perusahaannya. Jadi yang menggunakan teknologi ini harus izin dan harus menggunakan jasa dari perusahaan rintisan dari Profesor Sujiatmo itu. Sehingga tidak banyak informasi yang saya dapatkan mengenai pondasi cakar ayam itu, tapi kira-kira seperti ini ya bentukannya. Jadi dia benar-benar bentuknya seperti cakar atau cekernya ayam. Kukunya keluar ya, besi-besinya keluar dan dia dimasukkan ke dalam lubang-lubang ini. Cakar ini berfungsi sebagai bis-bis beton yang tadi sudah disebutkan. Ada juga plat di atasnya yang mengaku dari bis-bis tersebut. Kemudian di atas dari bis-bis beton itu disambung dengan jenis pondasi rakit atau telapak yang sangat luas sehingga tidak bersifat titik ya, tetapi sifatnya malah menerus. Pondasi cakar ayam versi tukang di dalam textbook dikenal dengan istilah pondasi tapak atau pondasi setempat atau spread footing atau rectangular atau square footing. Itu sebenarnya nama pondasi yang dimaksud oleh tukang kamu. Jadi kalau tukang di lapangan ngomongnya ini pakai pondasi cakar ayam, coba lihat deh cakar ayam tukangnya kayak gimana gitu ya. Kalau memang bukan seperti yang saya gambarkan tadi, berarti sebenarnya maksud tukangnya adalah pondasi telapak. Tapi karena sudah terpatri dalam wawasan mereka bahwa pondasi yang biasa kita gunakan itu adalah pondasi disebut pondasi cakar ayam, ya sebaiknya diluruskan. Pondasi cakar ayam yang asli termasuk pondasi menengah. Jadi dia di kriteria pondasi dangkal dan dalam. Beberapa orang malah menyebut pondasi cakar ayam itu dengan sebutan pondasi sumuran atau caisson. Jadi dia masukkan ke dalam drill shaft foundation atau bore pile. Tapi pondasi cakar ayam sebenarnya perpaduan antara drill dengan mat atau rough foundation. Oke, jadi demikian materi saya tentang pondasi untuk bangunan bertingkat rendah, yaitu pondasi dangkal, yaitu pondasi dalam, dengan contohnya adalah
secara spesifik mendiskusikan mengenai pondasi kelapa. Di akhir presentasi saya juga menceritakan mengenai perbedaan antara pondasi kelapa dan pondasi cakar ayam agar tidak salah kaprah nantinya. Demikian materi saya hari ini, semoga menginspirasi kalian untuk segera menyelesaikan tugas, tapi tetap dengan kejujuran, dengan rambu-rambu yang sudah saya tetapkan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Om Santi 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 Om.